Baik, Bismillah kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillah, nabda'u darsana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Nah, Bismillah, di malam hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk nahwu ya. Baik. Pembahasan malam hari ini adalah tentang mubtada dan khobar ya. Untuk permintaan yang pekan lalu, Afan Kasir saya belum sempat buat materinya. Karena qadarullah juga suaranya ndak ada. Suaranya kedengaran ndak? Ada Ustadz. Wah, Kedengaran Ustadz. di Bu Ardi ndak ada ya. Jelas sekali Ustadz. Baik, baik. Nah, mungkin jaringannya. Nah, minggu lalu itu ada permintaan untuk dibahas soal-soal naibul fa'il di qadarullah ya. Seminggu ini sakit sehingga belum bisa untuk buat materi juga. Nah, nanti kita ikhtiarkan di kesempatan yang lainnya. Pembahasan malam hari ini adalah tentang mubtada wal khobar ya, mubtada dan khobar. Nah, catatan di awal bahwa di dalam kalimat bahasa Arab itu dikenal dengan jumlah mufidah ya, kalimat sempurna. Jadi kalau kalimat sempurna itu apa? Adalah kalimat yang apabila kita ucapkan maka orang itu paham dengan apa yang kita ucapkan. Nah, maka kalimat sempurna di dalam bahasa Arab itu ada dua. Yang pertama adalah susunan antara fiil dan fa'il. Nah, misalnya kita mengatakan jalasa Muhammadun. Nah, jalasa ini kan fiil. Muhammadun ini fa'ilnya. Nah, maka fiil dan fa'il ini disebut dengan jumlah mufidah. Jadi kalimat yang susunannya diawali dengan fiil disebut dengan jumlah fi'liyah. Nah, ini jumlah fi'liyah. Jumlah itu kalimat, fi'liyah itu adalah disebut karena memang dia diawali dengan fi'il kalimat tersebut. Disebut dengan jumlah fi'liyah. Makanya rata-rata kalau kita baca kitab, kita akan temukan kalimat itu diawali dengan fi'il. Atau kalau bukan fi'il, yang kedua disebut dengan jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah adalah susunan antara mubtada dan khobar. Contoh misalnya al-kitabu jadidun. Buku itu baru. Orang kan paham. Jadi kita mengatakan buku itu baru. Orang akan paham dengan apa yang kita ucapkan. Nah, al-kitabu disebut dengan mubtada, jadidun disebut dengan khobar. Jadi kalau ada fiil harus ada fa'il. Kalau fa'ilnya tidak ada berarti yang kemarin adanya naibul fa'il. Kalau ada mubtada berarti harus ada khobar. Jadi kalimat dalam bahasa Arab itu biasanya diawali dengan fiil atau diawali dengan isim. Nah, kalau kalimat itu diawali dengan fiil, berarti kalimat tersebut disebut jumlah fi'liyah. Tetapi jika kalimat itu diawali dengan isim, berarti kalimat itu disebut dengan jumlah ismiyah. Nah, jumlah ismiyah itu adalah susunannya mubtada dan khobar. Nah, malam hari ini
khusus kita akan bahas tentang mubtada dan khobar berserta syarat-syaratnya. Nah, apa itu mubtada? Mubtada itu adalah isim yang berada di awal kalimat. Dan dia itu akan dijelaskan. Misalnya nih, tiba-tiba ada kalimat di awal Zaidun misalnya. Nah, ini kan isim karena nama orang kan, Zaidun. Nah, ini di awal kalimat dia. Dan akan dijelaskan si Zaid ini. Zaid kenapa gitu. Nah, maka kalau ada isim di awal kalimat, maka dia dihukumi sebagai mubtada nanti. Misalnya dalam hadis Nabi, al-Islamu ya'lu wala yu'la alai. Itu kan ada kata al-Islamu di awal. Maka al-Islam di situ isim kan, ada alnya. Nah, maka penting kita memahami mana isim, mana fiil, mana huruf ya. Ada tanda-tandanya kemarin. Kalau isim, tandanya kan ada alif lamnya. Atau kalau nggak ada alif lamnya berarti ada tanwinnya. Nah, minimal dua itu kita pegang. Nah, sementara khobar, khobar itu datang untuk menjelaskan si mubtada. Zaid, kenapa si Zaid? Maka yang menjelaskan si Zaid itu adalah khobar. Misalnya, Zaidun tawilun. Misalnya. Zaid tinggi. Nah, maka kata tawil itu khobarnya. Jadi khobar itu adalah yang menyempurnakan makna mubtada. Nah, makanya mubtada butuh kepada khobar gitu, untuk menyempurnakan maknanya. Nah, syarat untuk mubtada khobar lumayan banyak. Yang pertama, mubtada nanti harus berbentuk isim ma'rifah. Ini ya, makanya kenapa kemarin kita bahas isim ma'rifah. Ada yang masih ingat isim ma'rifah ada berapa? Ada ada 5. Yang pertama apa? Sim domir kan? Sim domir itu ma'rifah. Kemudian isim isyarah itu ma'rifah. Isim alam, nama. Nama orang itu ma'rifah. Kemudian berikutnya adalah isim yang diberikan alif lam. Itu juga ma'rifah. Itu. Maka si mubtada nanti dia datang harus dalam bentuk ma'rifah. Nah, isim ma'rifah yang kelima adalah isim yang dimudhofkan kepada isim ma'rifah yang 4 yang disebutkan tadi. Nah, sementara khobar dia datang dalam bentuk nakiroh. Jadi mubtadanya ma'rifah, khobarnya nakiroh. Berarti nakiroh itu kan selain isim domir, isim isyarah, isim alam, isim yang ada alnya, ada alif lamnya. Selain itu berarti dia nakiroh. Gitu. Syarat yang kedua, mubtada dan khobar wajib i'robnya rofa. Harus rofa. Mubtadanya harus rofa, khobarnya harus rofa. Yang ketiga, mubtada dan khobar harus sama jenisnya. Kalau mubtadanya laki-laki, khobarnya juga laki-laki. Jika mubtadanya perempuan, khobarnya juga harus perempuan. Nah, makanya kemarin kita belajar muzakkar, muannas, ma'rifah, nakirah. Nah, muannas itu kan nama perempuan, nama yang diakhiri tak marbutoh. Itu ya, apa namanya? Isim yang diakhiri tak marbutoh. Nama perempuan yang diakhiri tak marbutoh, kemudian jamak taksir untuk benda, kemudian nama tempat semuanya muannas. Yang kelima ada muannas majazi. Nah, minimal kalau belum hafal 5 pegang 2 saja. Nama untuk perempuan atau yang diakhiri tak marbutoh yang ada tak bulat di belakangnya. Selain itu berarti muzakkar. Syarat yang keempat, bilangannya pun sama. Jika mubtadanya mufrad, khobarnya mufrad.
Mubtadanya musanna, khobarnya musanna. Mubtadanya jamak muzakkar, khobarnya jamak muzakkar. Mubtadanya jamak muannas, khobarnya jamak muannas. Mubtadanya jamak taksir. Nah, kalau jamak taksir nanti dilihat. Kalau jamak taksir untuk manusia berarti pakai jamak muzakkar salim khobarnya. Kalau jamak taksirnya untuk benda, khusus untuk benda, maka khobarnya nanti dalam bentuk muannas ya. Nanti ada pengkhususan. Nah, contoh misalnya kita punya kata Muhammadun. Muhammad ini kan isim karena ada nama orang kan isim, isim kan nama. Dia isim. Qaimun Muhammad. Kenapa Muhammad? Muhammad qaimun berdiri. Berarti qaimun ini yang menyempurnakan makna Muhammad. Maka Muhammad ini mubtada, qaimun khobarnya. Nah, kalau kita lihat dari syarat-syaratnya, terpenuhi syaratnya, Muhammad ini ma'rifah, termasuk kategori isim alam. Qaimun nakiroh, ya. Karena dia bukan isim domir, bukan isim isyarah, bukan isim alam, bukan, tidak ada alif lamnya juga. Kemudian sama-sama isim mufrad. Muhammad mufrad, qaimun juga mufrad. Muhammad muzakkar, qaimun muzakkar. Sama-sama i'rabnya rofa. Jadi terpenuhi syarat mubtada dan khobar. Contoh yang perempuan, Aisyatu, nama perempuan, qaimatun, dia berdiri. Nah, ini juga terpenuhi syaratnya semuanya. Aisyah ma'rifah, qaimatunnya nakirah. Sama-sama isim mufrad, sama-sama muannas, sama-sama rofa i'rabnya. Tanda rofanya domah ya, karena semuanya isim mufrad. Sampai di sini dulu untuk materi awal. Sebelum kita lanjutkan, silahkan ada yang mau ditanyakan terkait mubtada dan khobar. Silahkan. Ustaz, mohon bertanya. Ya, silahkan. Ya, Ustaz, ini kan lagi membahas mubtada khobar, nggih. Susunannya kalau tadi jumlah ismiyah itu kan diawali dengan mubtada, terus kemudian dilanjutkan dengan khobar. Kalau Betul. itu apa sudah paten begitu? Apa bisa khobarnya disebut duluan gitu? Bisa, tapi pengecualian aja nanti. Ada khobar yang didahulukan, tetapi khusus, tidak dalam bentuk yang kita pelajari. Insya Allah nanti di selesai nahu dasar, nanti kalau sudah pendetilan akan bahas itu. Insya Allah. Ada Nggih. khobarnya di dahulu. Tapi Nggih, umumnya mubtada dulu baru khobar. Seperti itu. nggih, Ustaz. Syukran. Yang lain ada? Silahkan. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Insya Allah. Ustadz, boleh sebentar ditampilkan Ah, kembali yang tadi 4 syarat mubtada khobar. syarat mubtada. Iya, silahkan. Bentar, Ustadz. Tuh, terus, Ustadz. Afwan. Nah, kita lanjut. Nah, ini contoh untuk isim mufrad. Kalau yang musanna, eh, tinggal dibuat saja musannanya. Nah, misalnya Muhammadani berarti kasih khobar musanna juga. Kalau tadi kan Muhammadun, cara membuat musanna tinggal tambahkan alif nun menjadi Muhammadani. Berarti dua orang Muhammad. Qaimun berarti menjadi qaimani, tinggal tambahkan alif nun. Ini sama ya. Jadi Muhammadani eh ini keliru ya. Dia nggak jadi ma'rifah. Kalau nama ketika mufrad dia ma'rifah ya Muhammadun.
Tapi ketika dia musanna atau jamak muzakkar, dia tetap harus dikasih alif lam untuk membuat dia ma'rifah. Nah, itu yang kami dapatkan dari guru kami ya. Jadi harus dikasih alif lam untuk musanna dan jamak muzakkar supaya dia ma'rifah. Jadi al-Muhammadani. Al-Muhammadani qaimani. Dua orang Muhammad itu berdiri. Jadi al-Muhammadani ma'rifah ya. Ma'rifahnya karena ada alif lam di sana. Kemudian sama-sama musanna, sama-sama muzakkar, kemudian sama-sama rofa. Tanda rofanya dengan alif ya, karena dia musanna. Yang perempuan juga sama. Al-Aisyatani qaimatan. Dua Aisyah berdiri. Nah, ini sama isim ma'rifah, qaimataninya nakiroh, sama-sama musanna, eh, astagfirullah, ini sama-sama muannas menunjukkan perempuan, sama-sama rofa ya, tanda rofanya dengan alif karena dia musanna. Yang jama muzakkar contoh al-muslimuna qaimuna. Al-muslimuna ma'rifah, qaimuna nakirah. Sama-sama jama muzakkar salim, sama-sama muzakkar, tanda rofanya dengan wawu ya. Kemudian yang jama muannas qaimatun. Al-muslimatu qaimatun. Jadi kaum muslimah itu berdiri. Al-muslimatu isim ma'rifah qaimatun nakirah. Dia jama muannas salim, kemudian muannas, kemudian rofa ya, jama muannas, tanda rofanya dengan dhammah. Terakhir untuk jama taksir, contoh ar-rijal, ar-rijalu mujtahiduna. Para lelaki itu orang-orang yang rajin. Jadi ar-rijal kan jamak. Nanti pakainya jamak muzakkar ya untuk khobarnya. Ar-rijal isim ma'rifah mujtahidun nakirah. Jamak taksir satunya sama-sama jamak intinya ya. Kemudian astagfirullah. Ini sama-sama muzakkar, ini keliru ya. Belum sempat diedit. Nah, ini keliru. Harusnya sama-sama muzakkar, kemudian sama-sama rofa. Untuk jamak taksir rofanya dengan dhammah, untuk jamak muannas rofanya dengan waw. Nah, Ustaz, boleh kemudian sebentar ya, silahkan, tanya. silahkan. Kan kalau tadi itu yang nama orang jadi dikasih alif lam. Padahal kan nama orang itu udah isim alam, Ustaz. Iya, betul. Dia sudah tanpa alif lam sudah menunjukkan ma'rifat. Mm-mm. Iya, jadi eh, alasannya sebenarnya alasan utamanya saya masih kurang tahu ya. Tapi yang dijelaskan guru kami itu adalah tadi. Jadi ketika dia musanna, dia jadi nakiroh. Meskipun nama orang. Saya belum tahu alasannya kenapa gitu. Jadi sama ya, ini dijelaskan Ustadz Amri, guru kami. Kami ngaji Al-Kafi dengan beliau. Jadi beliau menjelaskan begitu, bahwa untuk nama orang termasuk sebenarnya. Waktu itu kasusnya Zaidun sebenarnya. Jadi dicontohkan itu kata Zaidun. Zaidun ketika mufrad dan ketika musanna. Jadi Zaidun itu ketika mufrad dia ma'rifah. Tapi ketika berubah menjadi musanna, dia nakiroh. Termasuk jamak muzakkar. Zaiduna. Kalau kita mau buat dia jadi eh, ma'rifah, harus ditambahkan alif lam pada musanna dan jamak muzakkarnya. Tapi alasan kenapa dia berubah jadi nakiro saya belum dapat alasannya. Nanti saya coba tanyakan lagi, insya Allah. Kalau Seperti tadi itu. yang itu yang al-aisatu itu mufrad, Ustaz. Yang mana? Tadi yang Aisyah itu kan sama Ustaz jadi pakai alif lam juga. Nah, ini. Oh, dua Al-Isyatani. Aisyah. Dua. Iya, iya, iya. Aisyahnya dua orang. Iya.
Sama ya. Nanti untuk pemahamannya seperti itu. Jadi kenapa harus dikasih alif lam? Nanti alasannya saya coba cari tahu lagi. Kurang Ustaz. Baik, itu untuk mubtada ya. Sekarang untuk khobar. Khobar juga sama ya. Jadi khobar itu yang menyempurnakan si mubtada. Karena dengan adanya khobar maka sempurnalah makna dari mubtada itu sendiri. Makanya nanti kalau ngaji, kalau dapat mubtada cari khobarnya nanti. Kira-kira mana khobarnya nih? Ketentuan ketentuan khobar sebenarnya. Nah, sama ya untuk i'rab mubtada dan khobar nanti sama-sama rofa. Khobar mengikuti mubtadanya, mufrad mufrad, musanna musanna, jamak jamak. Nanti ada pengecualian khusus untuk jamak taksir saja. Contoh Zaidun solihun. Zaidnya mubtada, solihunnya khobar, sama-sama mufrad. Ar-rajulani nasyitani. Dua lelaki itu rajin. Ini sama-sama musanna. At-tulabu najihuna. Para pelajar itu lulus. Ini sama-sama jamak ya. Tulabnya jamak taksir, najihun jamak muzakkar salim. Hindun solihatun sama-sama muannas. Almar'atani nasyitotani. Dua perempuan itu rajin. Sama-sama musanna. At-talibatu najihatun. Para siswi itu lulus. Jadi nanti diperhatikan muzakkar, muzakkar, muannas, muannas. Nah, ada pengecualian nanti untuk jama muannas salim atau jama taksir yang tidak berakal ya. Ini penghususan yang tidak berakal. Yang tidak berakal itu kan benda ya. Yang berakal itu berarti manusia. Maka nanti khobarnya boleh datang dalam bentuk isim mufrad, tapi harus muannas. Ini khusus untuk apa namanya? Jamak yang ghair akil, jamak yang tidak berakal. Contoh misalnya al-aklamu pulpen-pulpen. Al-aklam ini kan jamak jamak taksir dan tidak berakal. Nah, dalam bahasa Arab jamak taksir yang tidak berakal dia dihukumi muannas. Kullu jam'in ghairu akilin muannasun. Muannasatun. Dia dihukumi muannas. Maka khobarnya nanti bisa dalam bentuk mufrad jadi datun atau tetap pakai jamak jadi datun. Boleh. Kemudian as-sayyaratu mobil-mobil itu sayyarat ini jamak muannas salim kan? Maka khobarnya boleh dalam bentuk mufrad atau tetap jamak muannas. Ghaliyatun mahal atau ghaliyatun mahal. Cara penerjemahan dia tidak diterjemahkan dalam bentuk jamak juga gitu. Jadi terjemahan itu biasa aja seperti dalam bentuk mufradnya. Pulpen-pulpen itu jadi datun baru. Al-aklamu jadi datun, pulpen-pulpen itu jadi datun. Meskipun lafaznya jamak, tetap diterjemahkan biasa dalam bentuk mufradnya, yaitu baru. Pulpen-pulpen itu baru gitu. Terjemahannya begitu nanti. As-sayyaratu ghaliyatun. Mobil-mobil itu mahal. Nanti cara penerjemahannya begitu. Nah, cara Ustaz, mengi'rabnya, iya boleh silahkan. Gimana? Afwan izin bertanya, pada saat kapan mufrad muannas itu dipakai dan jamak muannas itu dipakai untuk ini apa jamak taksir itu, Ustaz? Bebas saja, silahkan mau dipakai. Artinya pembolehan dua-duanya gitu. Tidak ada penghususan. Karena dibolehkan dua-duanya. Mau pakai yang mufrad boleh, yang jamak juga boleh seperti itu. Tidak dikhususkan di satu satu tempat tertentu begitu Ustaz.
Nah, begitu ya untuk khobar, dibebaskan saja. Karena secara penerjemahan pun juga sama. Tidak ada bedanya. Syukron Ustaz. Afwan. Berikutnya adalah i'rab mubtada dan khobar. Ini sama i'rabnya seperti yang lain ya. Misalnya al-muslimu shadikun. Orang muslim itu jujur ya. Nah, muslim nanti mubtada kan, kedudukan baru ya. Mubtada i'rabnya rofa, dia isim mufrad, tanda rofanya dengan dhammah. Shadikun berarti nanti jadi khobar, rofa, isim mufrad, tanda rofanya dia dengan dhammah. Nah, kalau dalam musanna tinggal dirubah nanti jenis isimnya saja. At-talibani nasyitani. At-talibaninya mubtada, rofa, musanna, tanda rofanya dengan alif. Nasyitotani dia khobar, rofa, musanna, tanda rofanya dengan alif. Kalau jama muzakkar nanti sama berarti. Mubtada, rofa, jama muzakkar, tandanya wawu. Khobarnya juga sama misalnya. Nanti jama taksir, jama muannas sama ya. Tinggal yang diganti itu kan cuma awalannya saja. Kedudukan kata ini. Dia jadi mubtada, dia jadi khobar, dia jadi fa'il, atau dia jadi apa gitu. Ini sudah banyak yang kita pelajari ya. Yang rofa itu kita sudah belajar fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar. Kita udah belajar. Yang nasab kita udah belajar maf'ul bi, zorof. Yang jer kita udah belajar majrur biharfi jar, kemudian sama mudhof ilaih. Nah, itu kedudukan kata yang eh, harus sudah kita hafalkan ya sedikit-sedikit. Nah, kemudian mubtada juga bisa dari isim domir nanti ya. Yang kemarin ya, isim domir kan ada huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antum, antum, anti, antum, antunna, ana, nahnu. Misalnya kita mengatakan huwa, dia. Dia kenapa? Berarti ini isim yang mau dijelaskan. Berarti dia mubtada. Oh, huwa muallimun. Dia seorang guru. Nah, kenapa pakai muallimun? Kenapa enggak muallimatun? Karena huwa ini kan menunjuk satu orang laki-laki. Maka khobarnya pun pakai muallimun. Kalau huma berarti mualliman. Kalau hum berarti muallimuna. Karena huma untuk dua orang, hum kan untuk jamak banyak. Ini si ma'rifah ya. Kemudian muallimunnya nakiroh. Di isim domir untuk yang mufrad, ghaib. Muallimunnya juga isim mufrad. Sama-sama muzakkar. Sama-sama rofa ya. Tapi huwa ini nanti fi mahali rof'in ditambahkan. Bukan rofa, tapi fi mahali rof'in. Menempati i'rab rofa sebagai mubtada. Kalau hiya berarti pakai muallimatun. Karena hiya kan untuk dia satu orang perempuan. Hiya muallimatun. Si ma'rifah nakiroh sama ya. Sama-sama mufrad, sama-sama muannas, sama-sama rofa. Tetapi kalau hiya dan huwa nanti i'rabnya bukan rofa ya, tapi fi mahalli rof'in atau menempati i'rab rofa. Jadi semua isim mabni nanti i'rabnya bukan rofa, nasab, jar, tapi fi mahalli rof'in, fi mahalli nasbin, atau fi mahalli jarrin. Nah, jadi kalau isim mufrad, isim mu'rab, i'rabnya rofa, nasab, jar. Isim mabni fi mahalli rof'in, fi mahalli nasbin, fi mahalli jarrin. Alasannya kenapa dia fi mahal hanya menempati i'rab saja. Karena dia nggak punya tanda rofa. Hiya ini kan
dia menempati posisi rofa tapi nggak punya tanda rofa. Makanya disebut, jadi semua isim mabni itu dia punya i'rab tapi nggak punya tanda i'rab. Tanda i'rab itu kayak dhamma, fathah, kasroh gitu. Dia nggak punya. Makanya i'rabnya bukan rofa, nasab, jer, tapi fi mahalli rofin. Fi mahal itu di dalam posisi rofa. Jadi dia hanya menempati posisi rofa, hanya menempati posisi nasab, hanya menempati posisi jer. Alasannya tadi, karena dia tidak punya tanda rofa, tidak punya tanda nasab, tidak punya tanda jer. Itu irob isim mabni ya. Nah, terakhir dari isim isyarah. Isim isyarah juga, misalnya kita mengatakan hada kitabun. Ini buku. Maka hada isim isyarah mabni sukun fi mahalli raf'in mubtada. Kitabun khobar rofa isim mufrad tanda rofanya dhammah. Nanti cara mengi'rab itu kan bebas sebenarnya, tidak baku urutannya. Mau dimulai dari mana saja juga boleh gitu. Tapi di kitab-kitab dijelaskan cara mengi'rabnya begitu. Meskipun secara asal cara mengi'rab itu bebas, mau dimulai dari mana saja. Silahkan. Haza isim isyarah ya, dia isim ma'rifah karena isim isyarah itu ma'rifah. Kitabunnya nakiroh. Isim isyarah menunjukkan satu orang ya, menunjukkan satu. Hada itu menunjukkan satu. Maka khobarnya juga menunjukkan satu. Sama-sama muzakkar karena hada itu penggunaannya untuk laki-laki. Kemudian sama-sama rofa ya. Kalau hada fi mahalli rofi. Kalau hadhihi penggunaannya untuk perempuan. Satu orang juga, tapi untuk perempuan. Misalnya hadhihi syajaratun. Ini pohon. Maka hadihinya nanti isim isyarah mabni kasroh kan? Karena mabni itu tergantung harokat huruf yang terakhir. Mabni kasroh fi mahali rof'in mubtada. Syajarotunnya khobar, rofa, isim mufrad, tandanya dhamma. Nah, ini tentang mubtada dan khobar ya. Nah, selesai materi kita malam hari ini. Silahkan, ada yang mau ditanyakan atau ada yang perlu diulang? Silahkan. Ya, iya, silahkan. Gimana Bu tadi? Ini yang izin ke belakang. Silahkan. Suaranya ini kecil tadi. Latihan bersama-sama. Oke, baik-baik. Bismillah. Ini kita latihan ya. Kita coba ambil dari ini ya, muqaddimah kitab Mukhtasar Jiddan. Ya, insya Allah akan kita kaji di Sabtu malam ya. Bentar. Nah, biasanya di muqaddimah ada ini ya, catatan begini. Nah, misalnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba irob basmalahnya sekalian ya.
Sebentar, saya buka pakai yang lain. Sebentar, saya cas laptop dulu. Loaded. Ini kitab Matan Al-Ajurumiyah. Ini pengarangnya Syekh Ahmad Zaini Dahlan ya dari Mekah. Insya Allah nanti akan kita kaji di Sabtu malam Ahad. Nah, misalnya ini ada muqaddimah Bismillahirrahmanirrahim. Apa i'rabnya basmalah? Sedikit ya, minimal kita tahu cara mengi'rab basmalah. Di sini ada B. B ini huruf apa? Harfu jar. Ya. Dia huruf jer ya, huruf jer. Berarti kalau ada huruf jer setelahnya Majrur Majrur. majrur biharfi jer dia ismi. Makanya kenapa dibaca kasro kan? Ismi. Karena dia majrur biharfi jer. I'rabnya jer, isim mufrad tanda jernya dengan kasro kan? biharfi. Nah, terus eh, dan dia jadi apa lagi? Mudhaf kan? Mudhaf. Allahinya berarti mudhaf Mudhaf ilaih. ilaih. Nah, Allah itu mudhaf ilaih. Nah, nanti Ar-Rahman, Ar-Rahim ini keduanya jadi sifatnya Allah ya. Nanti insya Allah kita belajar naat. Naat itu sifat. Jadi kita mensifati sesuatu. Itu namanya naat. Maka Ar-Rahman itu sifatnya Allah yang pertama. Ar-Rahim sifatnya Allah yang kedua dalam Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kok diawali pakai bismi gitu. Maka ulama itu mentafsirkan ya bahwa ada kata yang disembunyikan di situ. Dalam kitabnya kitab Kafrawi ya, Syarah Jurumiyah juga tapi lebih tebal syarahnya. Itu dikatakan di situ bahwa ada kata yang disembunyikan di situ, yaitu bisa kita munculkan misalnya abda'u, saya memulai. Abda'u itu kan fiil. Maka aslinya ada kalimat fiil di situ misalnya begitu. Dan seterusnya ya. Kemudian ini kalimat dibaca apa nih di awal? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kan kita baca alhamdu gitu. Kita tuh harus punya alasan kenapa kita baca alhamdu gitu. Jadi setiap Ya, kita baca harokat di dalam kitab, kita harus tahu alasannya kenapa saya baca dhammah gitu. Mubtada ya Ustaz. nah dia mubtada. Karena dia Mubtada. Kenapa bisa kita yakin dia jadi mubtada? Harus punya alasan lagi kan? Berarti kita harus mengi'rab. Nah, mengi'rab itulah yang menguatkan alasan kita kenapa kita hukumi dia sebagai mubtada. Alhamdu, segala puji kan? Isim ma'rifah. Nah, dia isim ma'rifah, ada di awal kalimat gitu. Maka alhamdu ini sebagai mubtada. Gitu. Nah, ini mubtada ya. Nah, terus khobarnya mana kalau ada mubtada gitu.
Lillahi Rabbil Robbu. Alamin. Robbu. Robbul. Lillahi Rabbil Alamin. Karena dia ghairu khobar. Nah, Ghairu mufrad. ya. Khobar. Nanti khobarnya itu sebenarnya adalah disembunyikan khobarnya itu. Ini ya, kalau dalam Lillahi kitab nanti memang begini. Ada kalau guru-guru kita yang ngajar itu langsung bilang aja khobarnya itu lillahi ini gitu. Tapi ini belum kita pelajari gitu. Tapi dalam kitab ini khobarnya lafaz lillahi ini. Eh, nah, jadi kalau sudah masuk kitab begini memang penjabarannya lumayan ini. Apa namanya? Oh, sebentar. Saya coba carikan kitab yang ini ya. Yang lebih ringkas lagi sebentar. Jangan yang ini. Ini materinya sudah agak jauh. Sebentar. Ya. AC-nya lebih dingin karena filternya udah diganti. Ada kitab bagus sebenarnya. Eh, saya lupa nama kitabnya. Saya cari-cari tidak ketemu. Itu isinya cerita. Sahlawi, Ustaz. Bukan. Sahlawi juga bagus. Sahlawi itu kan buat praktek gitu. Cuman saya cari PDF-nya belum ketemu. Atau ada yang punya, Saya punya PDF-nya Sahlawi, Ustaz. coba dikirim di ini, di Zoom bisa Di nggak? grup, Ustaz. Atau di grup boleh nggak apa-apa. Itu bagus buat praktek ini ya, mubtada khobar. atau itu Ustaz, teks yang ada di kitab Ustaz di halaman 103 Yang mana? itu Kitab. buat latihan yang Oh iya, di sebentar. itu ada teks Tapi Al-Munir Al-Muqtah 1 1 enggak ada ya PDF-nya. Al-Munir 1 Bentar ya. Atau dikirim aja coba ya. Sambil kita latihan. Bentar ya. Oh ini aja. Bentar. Saya bukakan materi. Bentar. Sudah saya kirim, Ustaz. Oh iya. Baik. Saya coba buka sebentar.
Kita coba ini ya. Sedikit saja mungkin sekitar 8 menit. Nah, ini ada Al-Qissatul Ula ya. Kemudian ada 200 kata. Judulnya Rihlatu Ilal Isbaniyah. Isbaniyah itu mana? Spanyol. Perjalanan ke Isbaniyah. Nah, ini boleh praktek buat mubtada khobar ya. Nah, di sana hunaka tuh isim isyarah. Hunaka itu isim isyarah. Jadi ada hada, ada hadi. Huna itu di sini, hunaka itu di sana. Nah, maka hunaka ini nanti jadi apa dia? Mubtada, Ustaz. Nah, Mubtada. nanti hunaka ini Ada. mubtada. Hunaka di sana apa gitu? Ada dibaca apa ini? Syabun. Syabun. Nah, nanti hunaka jadi mubtada, syabunnya jadi Khobar. Khobar. khobarnya. Syabun ini yang jadi khobarnya. Misriyun, dia dibaca misriyun. Nah, nanti misriyun jadi sifat ya dari syabun. Maksudnya pemuda yang berkebangsaan Mesir. Jadi kalau kata dikasih ya tasdid di akhirnya, itu dia bermakna sifat di situ. Misriyun. Nah, ini naat dari syabun, tapi materi kita belum sampai. Kemudian, selesai kan kalimatnya sebenarnya. Hunaka syabun misriyun. Di sana ada pemuda yang berkebangsaan Mesir. Nah, karena kalimatnya sudah sempurna, berarti mulai lagi kalimat baru gitu. Berarti ismu di sini jadi apa? Khobar. Enggak. Dari Mubtada. Mubtada lagi dia. Ismu ini mubtada lagi. Ismuhu. Hu ini domir kan dia. Nah, dia domir. Berarti domirnya jadi apa? Kalau domir bersambung dengan isim, pasti jadi Mudhaf ilaih. ilaih. mudhof ilaih. Namanya udah sempurna belum? Belum. Belum. Berarti butuh Khobar. khobar. Ismuhu, namanya domirhu kembali kemana? Ke Syabun. Syabun. Kabun gitu. Jadi kan domir itu kan menggantikan lafaz yang ada di sebelumnya. Nah, karena hu ini satu orang laki-laki, kita harus cari mana nih lafaz yang satu orang laki-laki di belakang. Oh, ismuhu, hu ini kembali ke syabun. Nama pemuda Mesir, maksudnya begitu kalimatnya. Supaya nggak panjang, jadi harusnya kan hunaka syabun misriyun ismu syabin misriyin. Harusnya kan begitu. Tapi biar nggak panjang kalimatnya diganti dengan domir. Fungsi domir itu di situ. Makanya kita akan sering ketemu domir kalau nanti membaca kalimat berbahasa Arab. Namanya itu pemuda Mesir. Siapa namanya? Mansur. Mansur. Mansurun. Nah, Mansur ini yang melengkapi makna ismu. Berarti Mansurun jadi khobar dari ismu. Ismuhu. Nah, ya'ishu ini fiil apa? Fi'il mudhari. Fiil mudhari. Gitu. Karena 4 huruf kan, awalannya ya. Gitu. Kalau awalannya ya menunjukkan si pelakunya laki-laki atau perempuan? Laki-laki. 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 Kalau perempuan awalannya dengan apa? Tak. Tak. Dengan ta. Makanya pakai ya'ishu. Dia
hidup gitu. Atau dia hidup ya, dia tinggal. Asya ya'ishu. Fil Qahirati, di mana Qahirah? Kairo. Kairo itu. Nah, nanti kalau ditanya ya'ishu mana fa'ilnya Ustaz? Nah, fa'ilnya dalam bentuk domir. Tapi belum kita pelajari. Nah, nanti bertahap insya Allah. Nanti fa'il yang baru kita pelajari yang kelihatan-kelihatan. Zaidun, Fatimah, dan seterusnya. Kemudian titik kan? Titik berarti setelahnya kalimat baru lagi. Berarti dibaca Mansurun. mansurun. Jadi apa dia? Mubtada. 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 Ini ya, mansurun, mubtada. Terus Mutazawwijun. Mutawazzawijun. mutazawwijun atau mutazawwajun. Nggak tahu. Nah, kenapa dibaca mutazawwijun? Ini nanti dipelajari dalam ilmu shorof ya, Sorof, ya. terkait pemaknaan mutazawwij dan mutazawwaj. Karena mutazawwaj tidak mungkin kita baca mutazawwaj. Kalau mutazawwaj dia dinikahi. Tapi kalau mutazawwij dia sudah menikah. Mutazawwijun jadi mansur, mutazawwijun dia sudah menikah. Menikah. Gitu. Mutazawwijun berarti jadi khobar. Nah, nanti begitu, mubtada khobar, mubtada khobar. Kalau ada fiil, cari fa'ilnya seperti itu. Nah, insya Allah sambil berjalan materi kita ya, karena ini banyak materi yang kemudian belum kita pelajari tapi ada di sini dan mungkin belum bisa kita bahas seperti itu. Insya Ustaz, Allah nanti boleh bertanya Ustaz? boleh silakan. Ya. Itu ismuhu itu kan menjadi mubtada ya. Tadi syarat mubtada itu harus makrifat. Betul. Ya, itu ismuhu itu makrifat. Kenapa kok makrifat Ustaz? Itu yang Ma'rifah, pertama. betul. Karena Kemudian dia yang mansurun itu kan jadi khobar. Khobar itu harus nakiroh. Oke. Mansurun itu nama orang ya. Iya, betul. Kenapa dia bisa nakiroh Ustaz? Iya. Kalau apa namanya? Misalnya kita bilang huwa Zaidun. Boleh nggak kira-kira? Dia Zaid gitu. Boleh. Boleh apa? Boleh Ustaz. Boleh, sama saja. Hmm. Jadi sebenarnya terkait dengan nakiro itu secara umum gitu. Tapi boleh juga ma'rifah. Sama dengan khobar. Umumnya khobar itu ma'rifah. Tapi boleh juga dalam bentuk nakiro di beberapa kasus seperti itu. Boleh-boleh aja. Kemudian ismuhu, kenapa dia apa tadi? Ma'rifah, ini jenis isim ma'rifah yang kelima. Itu isim yang dimudhofkan kepada isim ma'rifah. Isim yang dimudhofkan kepada isim ma'rifah, maka dia ikut ma'rifah. Hu kan domir, dia ma'rifah. Ismu hu, isim dimudhofkan kepada domir, maka isimnya ikutan ma'rifah. Kalau dipisah, dia nakiroh. Ismun, nama. Gitu. Tapi kalau ismuhu, namanya dia. Kan sudah tertentu. Sudah ma'rifah. Begitu. Sementara domir itu kan harus kita tahu kembalinya kemana. Seperti itu. Nah, ini jenis isim ma'rifah yang kelima ya. Di pembahasan ma'rifah nakiro muzakkar mu'annas. Seperti itu. Ya Nah, Ustaz, syukran. afwan. Nah, insya Allah nanti kita akan bisa baca kitab ini insya Allah. Sahlawah ini ya. Yang dulu di awal diajar sama guru kami juga kitab ini. Nah, nanti bisa kita baca insya Allah seiring dengan bertambahnya ilmu kita untuk kaidah nahwunya insya Allah. Baik, sudah 23.2 ya. Insya Allah kita sambung lagi di pekan depan. Jika ada hal-hal yang kurang dipahami, silahkan bisa ditanyakan ya.
nakhtatim darsana. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Jazakumullah. khairan. Terima kasih. Wa iyyakum. Afwan.